Sebentar kami akan mendengarkan firman firman baik kami di tempat ini maupun yang ada di rumah. Biarlah diberkati lewat Tuhan firman yang ada. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Biar firman ini sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam semuanya. Ya, baik kita ada di tempat ini maupun kita semua yang berada di rumah, biarlah kita tetap bersuka cita karena Tuhan baik. Amin. Ya, hari-hari ini di tengah wabah COVID-19, bagaimana kabarnya semua? Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih rindu? Enggak boleh masih, harus rindu. Amin. Ya, coba mari sama-sama saya mengajak kita semua yang ada di tempat ini, bahkan teman-teman semua yang ada di rumah, membuka Alkitab dalam Amsal 10 ayat yang ke-28. Amsal 10 ayat yang ke-28. Ya, mari kita baca secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Amsal 10 ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Amin. Puji nama Tuhan. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Hari-hari ini di tengah wabah corona, virus COVID-19, sebenarnya kita berada di dalam sebuah tantangan. Tantangannya adalah ketika kita di rumah aja, pasti kita lebih enak untuk rebah-rebahan. Benar? Pasti kita lebih enak untuk gak ngapa-ngapain, malas-malasan di rumah. Itu adalah menjadi tantangan kita ketika kita di rumah aja. Tantangannya adalah kita menjadi kaum rebahan yang malas, tidak produktif, atau tidak melakukan hal yang sebenarnya harus kita ubah, atau kita menjadi kaum yang membawa perubahan, bukan hanya untuk orang sekitar, tapi membawa perubahan untuk terlebih kita sendiri dulu. Menjadi orang yang produktif, atau menjadi orang yang melakukan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kalau kita lihat sosial media, banyak orang-orang yang coba ingin menjadi chef. Banyak di TikTok, orang-orang membuat makanan-makanan yang mungkin sebelumnya mereka cuma makan tapi belum pernah dibuat. Atau kita menjadi kaum tadi rebahan yang bermalas-malasan, hanya nonton TV, makan, bangun, makan, diulangi lagi seperti itu. Ya. Namun di dalam tantangan secara tidak langsung kita pun diperhadapkan dengan pilihan seperti dua pilihan tadi. Kita menjadi kaum yang malas-malasan atau menjadi kaum yang membawa perubahan bagi diri sendiri, menjadi produktif, menjadi pelajar, menjadi mahasiswa. Pasti sedang melakukan belajar online. Gak tahu kalau di sini ada belajar online, ada kan? Belajar online ini di kasur, pilih lagi. Mau dengar dengan baik-baik kayak di sekolah, atau cuma sekedar hadir secara online, tapi materinya tidak masuk. Demikian juga dengan kita yang hadir malam hari ini untuk ikut live streaming, baik kita yang hadir maupun teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Mau tidak imannya bertumbuh, mau tidak diberkati firman Tuhan, mau tidak diajak bersama-sama memuji menyembah Tuhan, itu pilihan tersendiri. Entah kau, entah kita semua mau berubah, membawa perubahan dalam kehidupan kita menjadi kembali lebih dekat dengan Tuhan atau tidak. Tantangan membuat kita untuk memilih, dan harusnya kita punya pilihan yang terbaik, karena pilihan itu, keputusan yang kita ambil itu membawa bagaimana hasilnya nanti.
pelajar-pelajar yang ada, tantangannya seperti tadi. Ya, puji Tuhan yang sudah lulus ya, jadi hanya menunggu yang lainnya. Tapi bagaimana yang masih bersekolah? Tantangannya kita malas-malasan atau kita menjadi rajin? Karena di dalam tantangan itu pasti ada harapan. Amin. Ya. Di dalam tantangan ada pilihan dan ada harapan. Tantangannya yang tadi kedua, apa menjadi pilihan kita hari-hari ini? Tapi kita berharap sesuatu. Misal, dalam belajar, tantangan yang tadi, malas-malasan atau tidak. Terus harapannya, mau jadi dokter, mau jadi pengusaha, mau jadi pebisnis, mau jadi pemusik, mau jadi musisi, dan banyak cita-cita yang lainnya. Tapi pilihannya hanya tidur-tiduran. Jadi gimana harapan itu bisa terwujud? Lalu, kalau kita malas-malasan untuk ikut ibadah secara live atau streaming, malas atau tidak, itu pilihan tersendiri. Kalau tidak malas, percayalah, lewat walaupun secara online, kita semua akan diberkati. Amin. Hari-hari ini kita harus melihat sisi baiknya. Hari-hari ini di tantangan yang kita hadapi, yang kita terima, kita harus pilih mana yang terbaik. Jangan karena ibadah online, jangan karena ibadah secara streaming, kita jadi malas-malasan untuk puji nama Tuhan. Atau karena hanya ibadah online, atau hanya belajar online, kita jadi males-malesan untuk belajar. Nanti juga naik kelas kan online. Sekarang gak ada UN. Tahu-tahu udah lulus. Tantangannya nanti teman-teman kalau yang lulus, entah itu di SMP, SMA atau dunia perkuliahan, tantangannya beda lagi. Jadi mau yang lulus atau mau yang naik kelas, ayo, kalau ada belajar online, ayo belajar. Ayo belajar, ayo kerjakan tugas. Karena apa yang Tuhan rencanakan terjadi hari-hari ini, itu bukan hanya sekedar rancangan biasa. Tuhan gak main-main dengan adanya wabah ini. Tuhan sebenarnya mau lihat engkau malas atau tidak, rajin atau tidak. Ya, Amsal 10 ayat 28 ini katakan bahwa harapan orang benar menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Sekarang harapannya, biarlah wabah ini cepat selesai. Kita ke mall, main sana sini, keluar gak usah pakai masker, gak usah sering cuci tangan, padahal cuci tangan itu sebenarnya baik. Harapannya itu banyak di tengah wabah ini. Yang pasti kan kita maunya cepat selesai, kita keluar dari rumah bebas kembali pergi kemana-mana, atau bersekolah, atau beribadah. Ini kan yang menjadi harapannya. Tapi tantangannya tadi, kalau di rumah aja itu lebih enak tidur, rebah-rebahan, gak ngapa-ngapain. Kuotanya disimpan, bukan ikut ibadah, tapi disimpan untuk nonton yang lain. Harusnya kita punya pilihan yang saya mau beribadah, saya mau rajin belajar, walaupun secara online. Bagaimana 10 tahun kemudian kalau kita tidak belajar mulai dari hari ini? Ya. Bahwa harapan orang benar itu hasilnya adalah sukacita. Harapan kita hari-hari ini bisa beraktivitas kembali, tapi tantangannya tadi. Karena semua orang itu pasti punya tantangan, tapi semua orang juga punya harapan. Ya. Lalu bagaimana hasilnya itu? Hanya bisa dijawab pribadi kita masing-masing sendiri. Karena kita tidak bisa membantu satu sama lain dalam memilih, hanya bisa memberikan saran. Tapi yang mengambil keputusan itu diri sendiri. Apa yang menjadi keputusanmu, apa yang menjadi keputusan diri sendiri, hasilnya nanti kita lihat. Menjadi dokter tapi tidak rajin ibadah, bagaimana nanti ketika operasi? Bisa jadi malpraktek. Atau ketika mau beribadah, hubungan kita harusnya dekat, tapi karena kita memilih untuk malas-malasan dan tidak ibadah secara live saja, iman kita itu semakin merosot. Nantinya ketika
ketika wabah ini selesai, kita jadi malas-malasan untuk pergi beribadah. Karena kita tidak kembali memperinti hubungan kita dengan Tuhan, walaupun secara online. Ya. Lalu dari ayat ini, yang mana kita? Orang benarkah atau orang fasik? Ya. Karena orang benar itu orang yang tahu firman Allah dan melakukannya. Tapi orang fasik sama, dia juga tahu apa itu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Jadi yang manakah kita? Orang benar atau orang fasik? Ya. Bagaimana supaya harapan ini berbuah menjadi sukacita? Karena kalau orang fasik kan harapannya menjadi sia-sia. Tapi kalau orang benar, yang pertama, bagaimana supaya harapan ini menjadi berbuah sukacita? Yang pertama, kalau orang benar itu tahu apa dasar harapan kita. Amin. Saudara tahu apa yang menjadi dasar harapan kita? Hanya satu kata, yaitu iman. Mari sama-sama buka di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama. Mari baca secara bersama-sama biar kita tahu apa yang menjadi dasar harapan kita. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Jadi kalau orang benar harus tahu apa yang menjadi dasar harapan kita. Tanpa iman, apa hasilnya nanti? Ketika sudah punya harapan, harusnya kita juga harus terlebih dahulu punya iman. Kalau kita tidak punya iman, ya tidak mungkin terwujud dong. Kalau kita tidak punya iman, berarti kita hanya berhayal dan berimajinasi bahwa itu tidak akan terjadi. Kalau kita tidak punya iman, artinya kita tidak percaya Yesus yang dapat melakukan segala perbuatannya yang ajaib, yang dapat memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi, tanyakan kembali pada diri kita masing-masing. Sekuat apa iman kita hari-hari ini? Ibadah secara semua hadir pun masih ada di antara kita yang iman yang lemah. Bagaimana ini? Tidak ketemu, hanya secara via online. Sekuat apa iman kita hari ini untuk mewujudkan harapan yang ingin menjadi sukacita tersendiri bagi kehidupan kita? Jadi punya iman yang kuat, punya iman yang besar. Karena tanpa iman, sekali lagi saya katakan bahwa sia-sia tanpa iman. Iman yang besar, harapannya juga pasti akan terwujud. Tapi kalau imanmu kecil, harapanmu terlalu tinggi, itu juga tidak bisa. Harus seimbang di antara keduanya, antara iman dan harapan. Jadi dasari harapanmu dengan iman. Percaya dulu, baru kau akan menyaksikan harapanmu berbuah menjadi sukacita. Amin. Ya. Bagaimana supaya harapan berbuah menjadi sukacita? Yang tadi pertama, dasari harapanmu dengan iman. Tahu apa dasarnya. Yang kedua, bagaimana supaya harapan menjadi sukacita bagi kehidupan kita? Bahwa orang benar harus tahu siapa yang menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Harapan yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Yang kita dapatkan itu semuanya dari Tuhan. Maka dari itu, untuk membuat iman kita menjadi kuat, kita gantungkan harapan ini kepada Tuhan. Karena hanya Ia yang sanggup melakukan dan tidak ada yang dapat mengecewakan kita. Kalau harapan itu kita taruh kepada Tuhan, kalau harapan itu kita percayakan kepada Tuhan, kalau harapan itu kita doakan itu kepada Tuhan. Karena manusia itu mengecewakan, teman-teman. Karena manusia itu tidak dapat dipercaya, tidak bisa dipercaya. Kadang banyak manusia yang hanya omong kosong, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Hari-hari ini COVID-19 membuat kita jauh dari Tuhan. Misalnya, mari dekat kembali kepada Tuhan.
pengharapan itu kepada Tuhan. Amin. Ya, karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Kembali lagi, saya mengajak kita semua untuk membuka dalam Mazmur 62 ayat yang ke-5. Mazmur 62 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-6. Mazmur 62 ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Jadi kita harus tahu siapa yang menjadi sumber pengharapan kita. Amin. Hanya dekat Dia kita tenang. Hanya dekat pada Dia harapan kita ada. Ketahuilah bahwa hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Manusia gampang mengecewakan, tapi Tuhan tidak. Tapi kadang kan kita pernah kecewa dengan hasil dari Tuhan. Benar nggak? Pasti pernah merasakan. Ekspektasi kita tidak terjadi. Itu bukan salah Tuhan, tapi salah kita yang tidak mengerti rencana Tuhan. Harapan kita terlalu tinggi, tapi iman kita kecil. Atau perbuatan kita, usaha, effort kitanya kecil. Jadi ekspektasi tidak sesuai realita. Ada di antara kita pasti kecewa dengan Tuhan. Saya udah merancangkan ini, dan ini, tapi tidak Tuhan izinkan. Berarti kita tidak mengerti rencana Tuhan. Berarti kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau kita dapatkan. Harapan. Kita harus mengerti harapan Tuhan juga dalam kehidupan kita. Jadi jangan selalu menuntut maunya kita kepada Tuhan, tapi kita harus mengerti, coba belajar mengerti rencana Tuhan. Bahkan COVID-19 ada hari ini juga bukan sekedar rencana Tuhan biasa, nggak main-main. Ini Tuhan juga mau lihat seberapa usahamu berdoa kepada Tuhan, seberapa rindumu melihat Tuhan dalam ibadah-ibadah yang ada. Jadi mari dekat kembali dengan Tuhan, perintim kembali hubungan kita dengan Tuhan. Biar Tuhan melihat bahwa ya iman kita besar. Indonesia cepat pulih, Indonesia cepat sembuh, kita juga bisa berkumpul kembali di tempat ini sama-sama untuk memuji Tuhan. Amin. Ya. Tahu apa yang menjadi dasar harapan kita, tahu siapa yang menjadi sumber harapan kita, dan yang terakhir tahu kapan waktu Tuhan. Amin. Ya. Kapan sih waktu Tuhan itu? Gak ada yang tahu di antara kita, karena cuma Tuhan yang tahu. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, dilirik lagu waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Itu dia. Jadi jawabannya tunggu waktu Tuhan kapan? Kapan sih corona ini berakhir? Kapan sih COVID-19 ini berakhir? Kapan sih kita akan keluar rumah? Tunggu waktu Tuhan. Ada kuasanya yang tak terbatas yang akan kita saksikan secara bersama-sama. Maka dari itu, ketika kita harus tahu kapan waktu Tuhan, kita harus berpikir secara realistis. Contohnya tadi pelajar, mau punya cita tinggi, tapi imanmu kecil dan usahamu juga kecil, bagaimana akan terjadi? Tapi kan Tuhan itu kan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan bisa mengadakan mukjizat-mukjizat detik itu juga. Terus gimana hari ini? Gak bisa kayak gitu. Kita juga harus tahu kapan waktu Tuhan. Kita jangan berpikir bahwa Tuhan itu kayaknya kok diem-diem aja. Nggak bisa. Kita harus tahu kapan waktu Tuhan. Kita harus mengerti apa yang menjadi rencananya hari-hari ini untuk Indonesia. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Ya. Biar kita juga mengerti rencana Tuhan, biar kita kembali mendekat dengan Tuhan, supaya apa yang menjadi harapan kita hari-hari ini menjadi nyata. Berpikirlah secara realistis supaya kita juga tidak kecewa akan hasilnya. Realistis itu kemampuan kita cuma segini.
Jangan berekspektasi yang tinggi-tinggi. Itu realistis, contoh sederhananya seperti itu. Atau wajar, besarnya iman, tingginya harapan, seperti itu. Jangan kecil iman, tinggi harapan, susah jadinya. Mari, ketika kita punya sebuah pengharapan, nantikan hasilnya dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Teruslah berjuang agar pengharapan yang benar akan berbuah menjadi sukacita. Karena ia tak pernah lalai akan janjinya, waktunya tepat, tak pernah terlalu cepat, tak pernah terlalu lambat. Tepat, pasti dan terbaik. Saya memanggil pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Biarlah apa yang menjadi harapan kita hari-hari ini, dasari itu dengan iman. Punya tindakan, yaitu gantungkan harapan kita kepada Tuhan yang menjadi sumbernya, dan nantikan waktu Tuhan dengan berpikir realistis, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Untuk ayat yang terakhir, mari sama-sama buka di Roma 12 ayat 15. Teman-teman yang di rumah bisa buka Alkitabnya kembali, kita yang ada bisa lihat di sini Roma 12 ayat yang ke-12. Ya. Kita baca secara bersama-sama, biar ini yang menjadi pegangan ayat kita hari-hari ini. Kita baca secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bersukacitalah
Biarlah kami tetap bergantungkan harapan kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah hasilnya membuat kami sukacita. Biarlah hasilnya kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan kami mengerti dan coba untuk belajar bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biarlah firman yang kami dengar malam hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, bahkan menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami tetap punya iman dan berharap saja kepada Tuhan. Ini menjadi doa permohonan dan ucapan syukur kami. Maka sebentar kami juga akan menjalankan korban persembahan. Setiap tangan-tangan yang terulur memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, balas berlipat kali sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Mari kita jalankan korban persembahan tadi. Saya minta saudara Parodia dan saudara Dewa jalankan persembahan pertama dan kedua. Kita angkat lagu pujian ada satu sobatku. Saudara Jadi dan Saudara Andre. Firman Tuhan, Bapak Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, jangan lupa tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Kalau saudara harus keluar, ya jangan lupa pakai masker. Sekalipun mungkin agak sedikit ribet kalau pakai masker, tapi itu demi kesehatan kita bersama. Dan saudara-saudara yang pemuda-pemuda, kalau jaga di depan, ya jangan lupa jangan sampai berkontak langsung dengan siapapun. Ya, tamu-tamu yang masuk di area PTN, saya apresiasi kalian. Ya, tetap jadi berkat di PTN Sindang Laut. Ya, tapi ingat kalian juga harus jaga kesehatan. Bukan berarti kalian jaga di depan, lalu kalian berpikir bahwa saya udah kebal. Enggak. Makanya jangan sampai kontak langsung. Ya, jangan sampai bersentuhan langsung dengan tamu-tamu yang masuk di perumahan PTN Sindang Laut. Ya, tetap jadi berkat. Amin. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan ibadah secara online. Mari saya saudara semua bagi berdiri. Terima kasih.
terima kasih untuk yang sudah melayani ibadah pada malam hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, saudara yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Kami boleh kembali bersama-sama menaikkan pujian syukur. Kami kembali boleh bersama-sama beribadah, baik kami yang ada di gereja maupun youth anugerah sidang laut yang ada di rumah mereka masing-masing pada malam hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk ibadah yang diberkati. Terima kasih untuk puji-pujian yang kami boleh naikkan dari hati kami yang paling dalam, bahwa ada kerinduan kami untuk kami tetap ada dalam rumah-Mu, untuk kami tetap ada dalam pelayanan-Mu ya Bapa. Kami juga diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau tanamkan firman dalam hati kami, menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami pakai masa hidup kami, masa muda kami, untuk kami melayani-Mu, untuk kami menjadi berkat buat banyak orang, kemanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa dalam surga, tangan-tangan yang sudah terulur Tuhan juga memberkati dengan berlipat kali ganda. Tuhan berkati bisnis pekerjaan orang tua kami. Kalau mungkin hari-hari orang tua kami tidak bekerja atau mereka bekerja dari rumah, tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, berkat-berkat Allah tetap mengalir dalam kehidupan orang tua kami, sekolah kami, pendidikan kami. Kalau hari-hari juga kami harus ada di rumah, Tuhan juga berkati kami terus. Saatnya kami akan mengikuti ulangan secara online, kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Bapa dalam surga, malam hari ini juga Tuhan, kami tetap sepakat. Kami berdoa buat kesehatan, kami berdoa buat pemulihan buat Indonesia kami yang tercinta. Oleh sebab itu Bapak, kami sebagai pemuda remaja, malam hari ini kami angkat tangan kami. Kami memberkati Indonesia kami memberkati Presiden dan Wakil Presiden, kami memberkati para pemimpin, kami berdoa buat mereka, buat Presiden Jokowi, buat Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, buat anggota MPR, DPR, buat para menteri. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Para dokter, para relawan, tim medis yang menangani kasus COVID-19 yang bersentuhan langsung dengan orang-orang yang positif. Bapa dalam surga, kami berdoa di dalam nama Yesus. Mungkin mereka tidak mengenal-Mu, ada di antara mereka yang belum mengenal-Mu, tapi biarlah hikmat-Mu, campur tangan-Mu tetap nyata dalam kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala virus-virus, jauhkan mereka dari wabah ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Malam hari kami berdoa, kami memberkati TNI, kami memberkati Polri, kami memberkati Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Kami memberkati dan berdoa buat Wali Kota Bapak Cirebon, Bapak Nazruddin Aziz dan Wakil Wali Kota. Kami berdoa buat Bapak Imron Aziz sebagai Imron Rosadi sebagai Bupati Cirebon dan calon Wakil Bupati Cirebon, RT RW bahkan sampai tingkat terendah sekalipun di tempat di mana kami berada malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Mereka bekerja sama bergandengan tangan untuk memutuskan wabah, penyebaran wabah COVID-19. Bapa dalam surga, kami rindu untuk kami kembali beribadah di tempat ini. Kami rindu untuk kami dapat memuji membesarkan nama-Mu kembali di gedung gereja ini. Kami rindu untuk kami dapat kembali sekolah, bertemu dengan teman-teman kami. Kami rindu untuk orang tua kami kembali bekerja. Oleh sebab itu Bapa dalam surga, kami berdoa dalam Indonesia pulih kembali, Indonesia sembuh kembali, Indonesia diberkati Tuhan kembali. Orang tua kami kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan Kau bersama dengan kami. Sebentar kami akan kembali pulang, Tuhan sertai perjalanan kami tiba di rumah dengan selamat, bertemu orang tua, bertemu keluarga. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Akhirnya pemuda remaja, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat. Pemuda anugerah sidang laut dikasih oleh Tuhan, kembalilah pulang dan kembali beraktivitas pada malam hari ini dengan mau berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan dan pengurapan dari Allah Kudus menyertai dan memberkati saudara dan saya malam ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Tim kita diberkati, sama-sama katakan